Cerita menginspirasi kali ini datang dari seorang pengusaha abon ikan di Pautere, Makassar, Sulawesi Selatan. Awalnya ia terjun dalam bisnis abon untuk menghidupi keluarganya. Namun tak hanya untuk memenuhi pundi pribadinya, ia pun merangkul warga untuk lepas dari jeratan kemiskinan dengan membuat abon. Membuat abon ikan menjadi pekerjaan sehari-hari Nur Aini. Bersama dua rekannya, Nur Aini membentuk kelompok Fatima Az-Zahra, sebuah kelompok yang peduli akan nasib keluarga nelayan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di kediaman Ibu Nuraini. Beliau adalah salah seorang wirausahawan di kawasan Pautere. Kalau kita lihat dari profilnya, beliau ini sudah malang melintang menjadi pembicara baik itu di kegiatan seminar. Dan biasa juga diundang untuk narasumber di beberapa yang saya. Baik, langsung saja saya ingin bertanya kepada Ibu. Ibu, sejak kapan menekuni usaha sebenarnya? Jadi usaha ini berdiri sejak tahun 2007. Dan sebagian besar adalah dari kelompok adalah istri nelayan. Jadi makanya kita nama kelompok wanita nelayan Fatima Az-Zahra. Jadi kalau itu kelompok wanita nelayan. Baik, untuk yang kita ingin buat, apa yang melatar belakangi usaha ini? Latar belakang dibangunnya kelompok ini karena kita melihat ada potensi daerah. Potensi daerah pertama kita dekat dengan TPI Pautere. Sumber daya alam cukup banyak di sini, ikan sangat mudah didapatkan. Sehingga kita kalau mengelola kan sesuai dengan potensi lokal wilayah. Sehingga memudahkan kita dalam pengelolaan bahan baku. Dia potensi sumber daya manusia, istri nelayan banyak, atau tidak memiliki kegiatan. Makanya kita libatkan dalam kegiatan. Jadi selain sumber daya alam, sumber daya manusia Manusia banyak, karena banyak kan warga di sini yang tidak memiliki kegiatan. Iya, memang ini pemberdayaan ini dan menghadapi usaha sosial. Usahanya ini dipasarkan di mana saja? Jadi kalau pemasaran produk kita memang kejar lokal. Jadi masih kita oleh-oleh, rumah-rumah makan. Nah sekarang malah kita kirim ke Surabaya, Timika, Palembang, Jakarta. Banyak dikirim. Nanti ada rencana juga untuk kalau bisa diekspor. Di sana kita rencana ekspor. Sebenarnya kemarin sudah pernah ekspor ke Arab Saudi melalui sama jemaah haji. Tapi ini setelah COVID baru lagi, jadi kita ada proses awal lagi. Ada regulasi yang berubah dengan COVID. Di luar kendali. Ya. Baik, untuk selanjutnya Bu, apa yang menjadi kendala selama ini dan bagaimana cara implementasi? Ya kendalanya ya kita harus tahu kondisi kan, kalau musim penghujan begini susah ikan. Jadi itu bahan baku pasti susah. Nah kita kan sudah punya siklus, sudah ada kalender musim, bahwa di musim ini kita harus menampung ikan mulai berproduksi banyak. Mulai November, Desember, Januari sampai Maret kan situasi di situ tidak bagus. Dan kita bagaimana menampung ikan sebelum masuk masa itu. Kedua dari segi pemasaran masih banyak kendala yang kita hadapi karena kemasan kita kan belum terlalu bagus karena Makassar belum memiliki tempat produksi kemasan yang bagus. Jadi masih kalau pesan kemasan banyak kami kejar. Jadi tetap jauh. Iya. Baik, untuk selanjutnya, apakah ada target penjualan ini? Ya kita selalu ada target. Kalau abon khusus abon itu paling tidak 1 ton dalam satu bulan. Itu produk unggulan sendiri abon. Abon dengan otak-otak, dengan bahan tanpa dulu itu unggulan. Kalau abonnya dari jenis ikan apa? Ikan tuna. Ikan tuna. Iya.
Abon otak-otak. Abon otak-otak banyak tanpa duri. Bakso nugget itu hanya pengganti. Dalam berbisnis itu ternyata ada namanya pesaing. Iya. Kalau ini sendiri ada tidak pesaing? Pasti ada pesaing, makanya kita harus selalu kreatif Kreatif. supaya bisa berdaya saing. Bagaimana kreatif, bagaimana mempertahankan kualitas kita dan juga bagaimana memperbaiki produk kita. Kemudian apakah teknologi mempengaruhi perkembangan usaha? Ya sangat mempengaruhi karena kalau kita tidak menggunakan teknologi tempat guna kan daya saing kita kurang, misalnya abon, tunas manual itu kan cepat upload, tidak kering. Nah, kita pakai spinner dan sebagainya. Masih berbincang lagi kita supaya proses kerja lebih cepat, hasil juga bagus. Kemudian apakah tertarik dengan marketing online? Sangat tertarik karena kami banyak terbantu dengan marketing online, jadi kita memang menggunakan itu juga. Jadi Tapi sudah- yang menggunakan anak-anak remaja. Oh iya, jadi dipasarkan di sosial media. Iya, sudah. Facebook, Facebook, Instagram. ya, semua sudah. Iya. Kemudian dari sistem marketing online itu apakah itu efektif? Sangat efektif karena kita tidak perlu repot ke toko-toko menawarkan produk kita, mereka cukup datang ke tempat kita untuk beli. Jadi biasanya dia pakai grup dagang, Iya. kemudian pesan. Iya, banyak pesanan. Berarti di sini sudah ada kerjasama dengan semacam Grab dan sebagainya. Sudah, GoFood dengan Gojek sudah. Itu promosi tersendiri, apakah itu sebanding dengan Sangat sebanding karena kan saya diliput beberapa media kan sudah ada itu kan bulan promosi yang luar biasa buat saya. jadi secara tidak langsung Peran media, bangun kemitraan dengan media, SKPD, bahkan kemarin dengan Dan Ramil kalau mau masuk toko modern terus kita tolak, kalau ada rekomendasi Dan Ramil mereka cepat terima juga. untuk mengukur kepuasan konsumen sendiri ada tidak indikatornya kalau misalnya konsumen puas dengan tempat kita Kita kan bisa dilihat dari daya beli. daya beli. Nah, kalau mereka ini kan kita lihat oh bulan ini luar biasa kan belinya, ada masanya agak kurang karena kemarin habis kopi kita kurang tamu jadi daya beli berkurang. Tetapi penerimaan jelas karena dengan menghabiskan 1 tahun per bulan itu kan luar biasa kan. Jadi ada tidak biasa dari konsumen mengatakan bahwa ini seperti ini ada Kadang-kadang konsumen minta ada yang pedas, ada yang original. Tapi kita kan mengurangi pedas karena kan biasa cepat jamuran. tetap juga Ya, atau dia minta kurangi manis dan sebagainya itu kan pesanan khusus. usaha khusus. Tapi saat ini Bu, tadi kan sudah dikatakan bahwa usaha ini sangat berdampak dengan masyarakat sekitar. Iya. Seberapa ini, misalnya dari tahun ke tahun apakah Dampaknya jelas ada karena kan 3% itu kita keluarkan untuk kegiatan sosial kita. Jadi ada kasih makan lansia setiap tanggal 10 150 lansia, ada sekolah anak percaya diri untuk anak korban kekerasan di pesisir, ada sekolah perempuan berdaya. Kalau dia meninggal kelengkapannya kita siapkan, itu dampak dari usaha kita. kita banyak sekali kegiatan kita Iya, misalnya Bu, ya. banyak di sini. Terima kasih banyak Bu. Iya. Demikian tadi wawancara kami dengan Ibu Nuraini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya anak muda yang ingin berwirausaha dan sekaligus Kalau kami wirausaha sosial. Ya, wirausaha sosial yang bisa memberdayakan masyarakat karena pada prinsipnya sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dan ini juga ada buku dari ini buku Iya. dari Ibu Makanya dan memberdayakan pesisir. yang Nuraini dan pemberdayaan pemerintah pesisir. Mungkin teman-teman kalau mau order bisa melalui saya nanti, saya akan Iya. komunikasi ke beliau. Ya. Cukup sekian wawancara kita. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.